Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Ashar, guru PAI SMA Negeri 3 Pekalongan, peserta PPG Batch 3 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, ingin menyampaikan tugas video pembelajaran UKIN dengan judul atau dengan materi adab terhadap guru dan orang tua yang ada di semester 2 kelas 10. Silakan menyaksikan. Iya, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pelajaran hari ini, silakan Mas Ketua Kelas untuk memimpin doa untuk pelajaran PAI hari ini. Silakan Mas Andika maju ke depan. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Andika. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, untuk hari ini sebelum pembelajaran Pak Ali presensi dahulu ya. Abu Dhaifari, Aida Holila, Dimas Yanuar, Mas Duki, Andika, Hadir. Maulana, Ainun, Aribi, Firdia, Amalia, hadir. Nur Fatih, Restu Meka, Talita. Terima kasih hadir semua ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Untuk memperlancar kita hari ini dan untuk semangat kita sebelum pembelajaran, tadi sudah berdoa bersama. Sekarang kita tadarus bersama dulu. Kalian hafal surat Al-Quraisy tidak? Li'ilah, hafal ya? Hafal. Kita bersama-sama baca surat Quran surat Al-Quraisy. Baca bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Terima kasih. Dan untuk semangat kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, oke anak-anak, sebelum belajaran nanti kita sudah berdoa bersama dan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga hari ini kita semangat. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Kita ada yel-yel ya, yel-yelnya kalau bilang semoga, kalian bilang apa? Hebat, gitu ya. Rendah hati, tinggi prestasi. Jelas ya? Oke. Semoga hebat, rendah hati, tinggi prestasi. Terima kasih, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, Pak Ali tanya, minggu kemarin kita pelajaran PAI tentang materi apa anak-anak? Larangan zina. Oke, sudah paham semua ya? Sudah. Bahwa larangan zina itu bagi siapapun kita dilarang mendekati zina. Lah hari ini kita belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru. Siapa orang tua anak-anak? Kalau di sekolah? Guru. Kalau di rumah? Orang tuanya siapa? Ayah dan ibu. Jelas ya? Nah, sebelum belajaran, Pak Ali bagi kelompok dulu, biar kalian semangat. Nanti Pak Ali kelompokkan. Setelah itu mendengarkan keterangannya Pak Ali. Setelah itu nanti kalian diskusi kelompok. Siap ya anak-anak ya? Kita hitung 1 sampai 5. Nanti yang nomornya sama itu berarti yang satu kelompok. Jelas ya? Kita mulai, Mas. 1, 2, 3, 4. Lima, 1, 2, terus 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pas kelompoknya. Jadi 1 sampai 5 dibagi sudah. Oke, saya bagian kelompok. Setelah selesai, kita berkelompok dulu. Silakan berdiri. Ya, silakan cari kelompoknya masing-masing. Oke, anak-anak, kita belajar tentang adab orang tua dan guru. Tadi sudah kalian ketahui bahwa orang tua siapa? Ayah dan ibu. Kalau di sekolah ya bapak, ibu, guru. Nah ini kita terang dulu tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran hari ini itu kalian harus mampu mengetahui tentang bagaimana itu adab terhadap orang tua, bagaimana adab terhadap guru, dan Quran surat apa yang menerangkan tentang keduanya itu. Kalian Pak Ali minta tolong ya bisa mensori toladani maupun memahami serta bisa membaca dan menghafalkan ayat tersebut. Siap ya anak-anak ya? Siap. Ya. Orang tua itu siapa? Orang yang harus dapat secara anaknya. Kalau melihat jasa dan pengorbanannya, tentu ada orang yang paling berjasa selain daripada
orang tua. Mereka berdua telah membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Itu orang tua yang di rumah. Nah, adapun guru adalah orang tua ketika di sekolah. Mereka mendidik dan membimbing kita selama di sekolah. Tahukah Anda bagaimana adab kepada orang tua dan guru? Yaitu dengan cara apa? Berbakti dan berbuat baik, antara lain mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tua dan guru. Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan nah ini kegiatan awal ini, coba tadi sudah paling kelompok ya, itu coba disematkan. Ada kegiatan dari orang tua itu mau berangkat sekolah, anaknya cium tangannya bapaknya, biar apa? Didoakan, seperti itu ya. Jadi kita harus sama orang tua harus berbuat baik. Jelas ya? Lanjut, ini materinya Pak Ali terangkan. Ini ada di dalam surat At-Thariq. Pak Ali bacakan, terus kalian nanti baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang artinya adalah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan. Dia diciptakan yang antar, yang keluar dari antara tulang. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Falyal insanu ma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, dari ayat ini secara kodrati setiap orang itu menyayangi dan mencintai anaknya, dimana ia menyayangi dan mencintai dirinya sendiri. Kasih dan sayang ini mulai dicurahkan sepenuhnya terus oleh ibu sementara anak di dalam kandungan, sampai ia lahir dan menyusui, bahkan sampai di usia tua. Orang tua selalu mendampingi. Nah ini, kalau secara jasmani anak dikandung oleh ibunya selama 9 bulan dan secara rohani selama 5 bulan. Selama itu akan kepayahan dan kesusahan membawa kandungannya yang semakin lama harus memberikan perhatian penuh dengan kasih dan sayang. Di balik kepayahan itu masih tersimpan kebanggaan dan kebahagiaan sang ibu. Dia tidak pernah mengeluh dan bosan, apalagi kesal atas kandungannya. Setelah lepas dari beban kehamilannya, beban menyusui dan merawatnya sudah lahir. 2 tahun si ibu menyusui dan sang ayah bekerja keras memenuhi kebutuhan ibu, anaknya. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu menjadi air susu dan kemudian diberikan kepada anaknya. Ibu selalu memberikan perhatian untuk keselamatan anak tanpa mengenal lelah dan tidak mengenal siang maupun malam. Nah, ini kita bunyi surat tadi penjelasan tentang anak ya. Kalau ini juga sama, bagaimana cara adab anak terhadap orang tua, yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, ini Pak Ali baca ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Artinya bagaimana anak-anak? Ketika dengan orang tua kalian disuruh apa, diundang sama orang tua dipanggil, itu harus dengan sopan menjawabnya, ya. Misalnya, Andika dalam Pak atau dalam Bu, seperti itu. Kalau disuruh sholat silakan, siap, laksanakan gitu ya, langsung dikerjakan. Nggak usah bilang ngondise, mengkose itu jangan seperti itu. Jadi harus apa? Langsung. Apa kata orang tua, apa kata guru, langsung dikerjakan. Karena orang tua dan guru itu mesti yang disampaikan itu hal-hal baik. Ya, paham ya anak-anak ya? Ya. Lanjut. Nah ini. Melalui ayat di atas, secara tegas Allah memerintahkan setiap orang untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Perintah berbuat baik kepada orang tua diistilahkan dengan kalimat al-birru, yang secara umum diartikan dengan semua perbuatan, perkataan atau sikap seorang anak yang membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya. Semua perbuatan anak bila mana disaksikan oleh orang tua, hati mereka akan senang dan bangga. Maka perbuatan berbuat baik kepada orang tua. Ini beberapa, tidak boleh mengucapkan perkataan kepada orang tuanya. Kepatuhan kepada orang tua itu wajib dilakukan semampunya selama orang tua tidak memerintahkan berbuat maksiat. Tapi tidak ada orang tua yang memerintahkan maksiat. Misalnya, sana kamu mencuri untuk makan, kan tidak mungkin seperti itu. Mesti yang berbuat baik semua. Sana sholat 5 waktu, puasa, sama orang berbuat baik seperti itu. Itu biasanya perintah orang tua. Perintahnya yang baik. Lanjut. Yang kedua, tidak boleh membentak atau memarahi orang tua. Ya, diberi uang saku ketika mau sekolah 5.000, orang tua punya ya disyukuri, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau ini tidak ada uang saku, ya kamu puasa gitu. Ya, yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang mengangkat kemuliaan dan kehormatan orang tua. Jika berbicara dengan orang tua, jangan sampai suara kamu melebihi kerasnya dari orang tua. Artinya dengan kalem, lemah lembut dengan orang tua. Ya. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan orang tua. Rendah hati lawannya sombong dan congkak atau sombong ya. Tidak boleh sombong. Misalnya kamu sukses, orang tuamu misalnya seorang buruh atau tukang beca atau apa, ketika kamu sukses ya kamu harus bisa membanggakan orang tua. Jangan malah tidak mengakui orang tua. Naudzubillah min dzalik. Harus bangga. Kamu dilahirkan di orang tuanya si A, si B, tetap harus harus bangga. Harus bersyukur seperti itu. Lanjut. Nah ini ada sebuah hadis. An Suhailin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfahu thumma raghima anfahu raghima anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidahi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Rawahu Muslim, yang artinya apa? Dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah bersabda, merugilah ia sampai 3 kali ya. Raghima anfuh ya. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang rugi? Rasulullah bersabda, merugilah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya di saat mereka tua renta namun ia tidak masuk surga karena menyepelekan orang tua. Ya. Itu materi tentang orang tua. Paham ya anak-anak ya? Paham. Intinya sama orang tua disuruh apa Mas Andika? Berbuat baik, melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Iya. Itu ya, Mas Andika betul bahwa kita sama orang tua harus berbuat baik dan harus berbuat baik terhadap orang tua. Kita lanjut bab berikutnya, yaitu tentang adab terhadap guru. Nah ini, guru merupakan orang yang paling besar jasanya dalam mengembangkan kemampuan berpikir seseorang. Guru juga yang membimbing, memimpin, dan mengarahkan anak didiknya untuk menjadi orang yang soleh atau soleha, orang yang berilmu dan bertakwa,
Berkat bimbingan dan didikannya seorang guru, orang yang malas bisa menjadi rajin, orang yang bakhil bisa menjadi dermawan, orang yang kejam bisa menjadi lembut hatinya, dan orang yang bodoh bisa menjadi pintar. Oleh karena itu, guru-guru berhak mendapatkan penghargaan dari masyarakat, apalagi dari anak didiknya. Jangan lupa ya, jangan lupa terhadap siapa? Jasa guru. Apa guru itu? Ya. Untuk mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan memberikan pendidikan yang teratur, tentu saja ibu bapak tidak mendapatkan kesempatan yang luas karena ibu sangat sibuk mengatur rumah tangga dan mengasuh anak, sedangkan bapak sepula mencari nafkah. Lagi pula dalam bidang pendidikan dan pengajaran itu diperlukan keahlian. Itulah sebabnya anak-anak dimasukkan ke sekolah agar memperoleh pelajaran dan pendidikan dari para guru. Dengan perantara mereka, para pelajar dengan mudah memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati malam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina. Yang artinya apa? Dari Ubadah bin Samit, ya, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang berilmu. Artinya dia di sini bagaimana? Kamu sebagai orang anak ya harus menghormati orang yang lebih besar, juga menyayangi yang lebih kecil, serta menghormati bapak dan ibu guru. Lanjut. Dari hadis tersebut, orang dapat sebagai gurunya, apalagi bersikap tidak sopan dan akan baik guru yang masih memberikan pelajaran atau tidak akan ada bekas guru, karena semua jasa mereka adalah hidup dari murid-muridnya yang tidak akan bisa hilang, baik banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil. Seseorang tidak boleh sombong atau menyepelekan gurunya, terutama jika ia telah mencapai kedudukan atau pendidikan yang lebih tinggi dari gurunya, karena tanpa mereka mungkin ia tidak akan bisa sampai ke tahap tersebut. Artinya bagaimana? Gurumu tingkat TK, tingkat madrasah, tingkat SD, SMP, itu tetap kamu harus ingat terus jasa beliau. Iso ngaji, iso matematika, iso fisika, itu berkat guru-gurumu juga. Makanya kamu harus bersyukur. Bagi pelajar yang setiap dengan gurunya, adab dan sopan santun terhadap guru perlu dilaksanakan, ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. Ya, ini yang pertama, ucapkan salam atau rasa hormat terlebih dahulu kepada guru jika bertemu dengan mereka. Ya, yang pertama salam. Yang kedua apa? Taat dan patuh melakukan perintah guru asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan undang-undang. Yang ketiga, perhatikanlah ketika guru sedang memberikan pelajaran ya, seperti ini, merhatikan dengan seksama, tidak ada yang mainan HP ya, terima kasih. Yang ketiga, tunjukkan sikap merendahkan diri, hormat guru, baik dalam tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Yang kelima, jangan berjalan di depan guru kecuali jika diizinkan atau sesuai kondisi, tapi usahakan dari belakang guru. Jadi kalau ini ada juga ya, ketika guru masih di kelas, sudah mau keluar, ya jangan keluar dulu sebelum guru itu keluar. Berjalan ketemu guru di jalan raya atau apa, ketika guru jangan mendahului tapi tetap di belakang, itu namanya adab sopan santun. Ya, ketika ke kantor ruang guru juga sama. Assalamualaikum, mau bertemu dengan guru A, guru B, yang sopan tanya dengan gurunya. Jangan nyelonong saja, itu adabnya. Jelas ya anak-anak ya? Jelas. Ya, itu mungkin materi dari Pak Ali sudah jelas ya anak-anak ya? Ya jelas, terima kasih. Setelah ini nanti Pak Ali berikan tugas apa untuk melihat tontonan di YouTube ya, kaitannya dengan adab terhadap guru dan orang tua. Nanti yang kelompok sudah Pak Ali bentuk tadi, silakan kalian nanti memaparkan presentasi masing-masing kelompok untuk menyampaikan dari video tersebut. Jelas anak-anak ya? Nah, terima kasih dari Pak Ali. Mohon maaf, Ali salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ya.
Oke anak-anak, itu lihat tontonan YouTube-nya. Nanti coba kalian diskusikan bagaimana video ini tentang apa, kaitannya bagaimana ya. Nanti kalian komen atau beri tanggapan ya, bagaimana orang tua melakukan anaknya seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Jelas. Oke. Wes, gimana Mas? Diskusi Mas? Ya, bagus. Ya, diskusi. Ya. Ya. Ya, Mas Mehtar ya, diskusi ya. Diskusi. Sudah, ya diskusi Mbak. Seperti itu. Ya. Oke, sudah ya anak-anak ya diskusinya. Mari kita selesaikan pelajaran hari ini dengan diskusi yang tadi. Silakan kelompoknya Mas Andika untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kaitannya dengan video YouTube tadi. Silakan Mas Andika, yang lain didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya. Jadi kesimpulannya, kepada orang tua dan guru kita harus berbuat baik apapun keadaannya, karena mereka orang tua dan guru telah berjasa sangat besar kepada kita. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok Mas Andika. Oke, tadi dari kelompok yang perwakilan dari laki-laki, sekarang dari anak perempuan. Silakan Mbak Ainun untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sudah memberi waktunya untuk saya mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus berkata baik, sopan dan santun kepada kedua orang tua, bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan di hari tuanya nanti, merendah diri untuk kehadapan kedua orang tua dan jangan membentak atau memarahi kedua orang tua. Iya, beri aplaus untuk kelompok Mbak Ainun. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi sudah Pak Ali paparkan, terus kalian sudah berdiskusi kelompok, sudah menyampaikan. Hari ini Pak Ali mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kaitannya dengan orang tua yang ada di rumah, itu kalian harus berbuat baik. Berbuat baik itu harus melaksanakan perintah orang tua dengan baik, memenuhi kewajibannya, ya, sebagai anak itu bagaimana ke orang tua. Kita harus berbuat baik, kalau dipanggil, disuruh apa, kita harus langsung mengerjakan dengan bahagia, dengan sesuka kita. Ininya biar orang tua itu suka terhadap kita bagaimana. Kalau di sekolah dengan Bapak Ibu guru juga sama, kalian juga harus berbuat baik terhadap guru ya. Tugas apa yang diberikan guru disyukuri saja, dikerjakan. Insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Paham ya anak-anak ya? Paham. Oke, pembelajaran ini kita selesai. Sebelum selesai, untuk menyemangati kita, ya, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama-sama. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami janji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagi
terima kasih. Silakan duduk kembali. Dari Pak Ali, sebelum hari ini selesai, nanti ada tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Kayak yang di bab ini kalian pelajari lagi dan dihafalkan ayat-ayat Qur'annya. Seperti itu ya Mas, Mbak ya. Kaitannya dengan perintah terhadap orang tua dan guru. Dari Pak Ali cukup sekian. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Fidini wa dunil wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.